wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah kegiatan pendukung BK akan menampilkan role play konferensi kasus. Bersama kami, saya Yuda Mahardika sebagai ayah dari siswa. Saya Bunga Naswa Salsabila sebagai guru BK. Saya Sela Putri Anggraini sebagai ibunya siswa. Saya Alia Nur Farila sebagai anak bermasalah. Saya Laras Vanessa sebagai kepala sekolah. Saya Ubu Indonesia sebagai wali kelas. Saya Elisa Noah Putri sebagai teman yang bermasalah. Selamat menonton. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini, Bapak dan Ibu dan juga Ananda sekalian. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Bunga sebagai guru BK di sekolah ini. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting gitu kan. Dan kan di sini Bapak dan Ibu itu dipanggilkan di sini. Nah, di sini saya ingin membicarakan sesuatu hal yang penting. Tapi sebelum itu saya mau ngomong sama Ananda Alia. Apakah Ananda Alia siap untuk bersedia untuk Ibu ceritakan tentang ini? Iya Bu, boleh, Alia bersedia. Baik, karena Alia juga sudah setuju. Di sini saya ingin memberitahukan bahwa Ananda Alia itu sedang hamil di luar nikah. Apa? Apa ya? Kamu hamil, Nak? Astagfirullah, jujur saya terkejut Bu Bunga. Soalnya beberapa hari terakhir ini Alia juga seperti berubah drastis gitu Bu. Waktu itu ada saya lihat dia diam-diam nangis. Kemudian saya tanya Alia, kamu kenapa? Dia bilang, saya nggak apa-apa Bu. Jujur saya merasa saya itu gagal menjadi wali kelas Bu. Iya, Pak, Bu. Beberapa hari yang lalu saya tahu karena saya melihat langsung Alia yang mual-mual di WC. Awalnya ya saya tanya ke dia, tetapi dia tidak mau ngaku. Dan akhirnya dia mau cerita juga ke saya. Dan dia jujur ke saya sebagai teman dekatnya. Dan sebenarnya saya juga kaget mengapa Alia bisa seperti itu. Lalu saya mengusulkan ke Alia untuk menghadap guru BK. Ya awalnya Alia takut, tapi saya yakinkan bahwa tidak apa-apa. Hingga akhirnya Alia mau mencoba cerita kepada Bu Bunga. Apa maksud kamu Alia? Apa maksud kamu hamil ini? Sama siapa kamu hamil? Jawab! Jadi, selama ini kamu hamil Alia? Tenang dulu Pak. Kamu sudah Papa berikan semuanya, apapun yang kamu mau. Tenang dulu, Pak. Tenang dulu, Pak. Kita bicarakan baik-baik. Silakan duduk dulu, Pak. Tenang dulu Pak, tenang. Tenang ya Bapak, Ibu. Tenang ya Al. Tadi sini mau cari solusi untuk masalah kamu kok. Tenang ya Al. Iya. Oh ya. Baik, Bapak Ibu tenang dulu. Di sini saya Laras sebagai kepala sekolah. Tadi saya sudah mendengarkan ringkasan cerita dari Ibu Bunga. Nah, di sini kita tidak akan mengeluarkan Alia dari sekolah, tapi kita akan mencari solusi terbaik untuk Alia ke depannya. Tenang dulu Bapak, Ibu. Pasti keadaan hati kalian kaget mendengar ini semua, berita ini juga dari kami. Kita harus mengerti bagaimana kondisi Alia sekarang. Nah, fokus kita sekarang itu bagaimana Alia dan kandungannya dan bagaimana kesehatan mental dia dan juga tentang bagaimana sekolah dia untuk sekarang dan untuk kedepannya begitu. Baik, Bu Bunga. Kami akan mengikuti apa yang diarahkan dengan Ibu Bunga saja. Baik, terima kasih karena Ibu sudah mengerti. Bagaimana dengan Bapak Yuda? Jujur Bu, saya sangat kecewa dengan Alia. Saya tidak percaya bahwa anak kami hamil di luar nikah. Bahkan Alia selama ini tidak pernah cerita pada kami. Baik, di sini Bapak dan Ibu saya paham bagaimana perasaan Bapak dan Ibu. Pastinya shock dan kaget ketika mendengar berita dari anak Anda, dari Bapak dan Ibu sendiri gitu ya. Jadi saya akan menceritakan bagaimana ini tuh bisa saya tahu
jadi Alia itu sudah sebelumnya itu sudah berkonsultasi kepada saya 3 hari yang lalu. Nah, dari sana dia cerita kalau dia itu mual-mual seperti itu. Nah, setelah kami melakukan pendekatan, ternyata dia bilang kalau dia sedang hamil di luar nikah seperti itu. Nah, untuk saat ini itu belum diketahui laki-lakinya itu di mana karena tidak bisa dihubungi. Jadi dari Alia juga sendiri bilang kalau dia tidak tahu kemana laki-laki itu pergi. Seperti itu, Pak. Alia, ibu memang kecewa sama kamu nak. Tapi kasih sayang ibu lebih besar daripada kecewa ibu nak. Kamu segalanya. Kita hadapin semua ini sama-sama ya. Jangan anggap kalau kamu itu sendiri. Cerita sama ibu sama bapak. Ya bu, maafin Alia bu. Iya Alia, ibu maafin kamu nak. Alia, ayah sebenarnya kecewa sama kamu, Pak. Tapi ayah nggak akan ngusir kamu dari rumah. Tapi jujur, dari hati ayah yang paling dalam, ayah sakit hati dengan cerita ini. Maaf ya. Maafin Alia. Ayah maafin kamu, nak. Dan ayah nggak akan ngusir kamu dari rumah. Kamu tenang aja. Sudah ya, kita maafin aja Alia. Ini semua bukan kesalahan Alia sebenarnya. Ini juga ada kesalahan kita di sini ya. Iya, Bu. Sudah ya nak, sekarang kamu duduk dulu. Kita bahas bersama-sama ya. Iya. Udah tenang? Baik Alia, tenang dulu. Di sini kan kita akan mencari jalan keluar terbaik untuk Alia. Jadi Alia juga tidak akan dikeluarkan dari sekolah atau diskorsing atau bahkan disuruh pindah. Tapi di sini kita akan mencari jalan keluar agar Alia tetap dapat ijazah dan juga bisa melanjutkan kehidupan untuk kedepannya. Baik, di sini kita sudah saling tahu bagaimana keadaan Alia sekarang. Nah, mungkin dari Alia sendiri ada yang mau dibicarakan kepada orang tuanya atau bagaimana perasaan Alia ketika tahu bagaimana reaksi kedua orang tua Alia? Alia takut banget bu, Alia takut ayah sama ibu marah, Alia takut ibu khawatir, terus sakit gara-gara ini. Alia takut bingung bu harus gimana, tapi untung ada ibu Bunga yang mau dengerin Alia cerita. Ibu Bunga yang yakinin Alia biar Alia berani untuk cerita sama ibu, berani bilang sama ayah dan ibu. Kalau nggak tahu Alia nggak tahu bu, Alia juga nggak tahu laki-laki itu kemana. Alia dia tiba-tiba hilang. Ya Alia, ibu di sini sudah maafin kamu Pak Nak. Ya, ayah juga sebenarnya udah maafin, nak. Tapi kami harap nggak ada lagi yang ditutup-tutupin. Apapun yang terjadi, kamu harus kasih tahu, baik itu sama ibu atau sama ayah. Ya ibu, Alia bakal kasih tahu, nggak akan nutupin lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibunya Alia. Di sini kita sudah membahas bagaimana Alia dia mau bercerita kepada kita, dan Ibu dan Bapak juga sudah mau untuk memaafkan Alia. Sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana dengan terhadap kesehatan Alia. Kan Alia sudah diketahui hamil, jadi saya sudah mengusulkan Alia untuk mengajukan kepada dokter atau dokter kehamilan atau bidan untuk mengecek bagaimana kondisi kesehatan Alia beserta juga anak yang ada di dalam kandungannya. Dari ibu dan bapak ada yang mau ingin menemani Alia nanti ketika konsultasi kepada bidan atau dokter? Ya, baik itu. Saya akan mengantarkan Alia ke dokter. Nanti ibunya juga akan ikut. Ya Bu, saya akan menemani Alia untuk berkonsultasi ke dokter juga Bu. Terima kasih atas kesediaannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya bagaimana tentang sekolahnya Alia? Gimana Bu Laras?
Jadi untuk sekolah Alia nanti mungkin pembelajarannya dilakukan secara online dulu. Tugas-tugasnya bisa dikirim melalui wali kelas, nanti dikirim saja dengan gurumu. Untuk sekolah kayaknya kalau memang belum terlalu penting untuk datang ke sekolah, nggak usah datang dulu. Ya, nanti saya akan mengkoordinasikan tugas-tugas Alia dan juga nanti saya akan menghubungi Alia dan orang tuanya setiap minggu. Makasih Bu Laras. Kira-kira Alia bakalan langsung dikeluarin dari sekolah ini. Sama Ibu Alia juga, Alia minta maaf. Maaf karena udah gagal jadi anak. Baik, terima kasih untuk Ibu Laras dan Ibumu. Selanjutnya adalah peran orang tua di rumah. Nah, untuk Bapak dan Ibu, harapannya untuk berkomitmen. Di sini kita bersama-sama Bapak dan Ibu agar tidak menciptakan suara-suara teriakan, untuk tidak menciptakan untuk tidak menghakimi Alia atau memarahi Alia ketika sudah sampai di rumah nanti. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya. Ya Bu, kami bersedia. Kami akan berusaha semaksimal mungkin membangun rumah itu agar Alia nyaman untuk bercerita kepada kami. Ya Bu, saya juga akan kontrol emosi saya mungkin. Saya sebelumnya ingin minta maaf apabila saya tadi sempat emosi. Ya, nggak apa-apa ya Pak. Itu saya bisa mengerti juga. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Selanjutnya itu adalah lingkungannya Alia. Bagaimana nanti tuh temannya Alia di sini akan membantu, ya, bersedia untuk membantu dan menemani Alia. Ya Pak Bu, mungkin nanti saya juga akan membantu untuk menemani Alia dan saya nggak akan suruh Alia kalau nggak pergi yang nggak perlu amat. Ya, baik, terima kasih karena di sini sudah bersedia semua untuk berkomitmen. Mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa menyimpulkan hasil perbincangan kita pada hari ini. Jadi baik, di sini yang pertama-tama itu kita akan mengecek dulu kesehatan Alia. Selanjutnya untuk sekolah Alia dilakukan saja secara online, dan juga saya harap Bapak dan Ibu itu tidak merusak mental Alia. Jadi kita tetap menjaga Alia secara emosional dan juga menjaga pergaulan Alia untuk kedepannya. Baik, mungkin sudah jelas ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Laras tadi. Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Alia karena sudah berani di sini untuk menceritakan bagaimana tentang dirinya, dan juga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dan Ananda juga yang sudah ikut hadir dalam mengurus kasus terkait kasusnya Alia hari ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, dan agar untuk tutup merahasiakan cerita ini ya. Oh ya, juga nanti Alia akan melakukan konseling rutin setiap minggu ya bersama Ibu ya. Oh ya Nak? Ya Bu. Oke, baik, terima kasih karena semuanya sudah selesai. Mungkin akan Ibu akhiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video roleplay simulasi dari konferensi kasus dari kelompok 6. Kami ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.